pendengar, segera saja kita akan hadirkan acara Mutiara Pagi melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pagi ini Mutiara Pagi alhamdulillah kita hadirkan dan kita sudah terhubung dengan Ustazah Nyimas Neliharani SAG, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Dengan topik pagi ini, tetaplah menjadi orang baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah tersambung dengan baik. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah Mbak Nadiar, pagi hari ini saya insya Allah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Begitu juga harapan saya pada Mbak Nadiar serta kru-kru di RRI ini. Dan para pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, pagi ini topiknya bagaimana kita menjadi orang yang tetap menjadi baik. Itu ya benar Ustazah ya. Baik, silakan Ustazah, kami berikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita nikmat begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bergabung dalam program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kota Palembang. Sholawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Rasulullah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Para pendengar RRI Pro 1 dalam program Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tausiah kita pada pagi hari ini adalah dengan sebuah tema, tetaplah menjadi orang baik. Mengapa kita harus tetap menjadi orang baik? Walaupun di sana sini mungkin dalam rangka kita berbuat satu kebaikan itu mungkin banyak mengalami cobaan, banyak mengalami ujian, banyak mengalami rintangan, namun kita harus tetap menjadi orang baik. Karena kebaikan ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti mendapat pahala, dan mudah-mudahan dari kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini akan membawa kebahagiaan bagi kita untuk menjalani hidup di alam akhirat nanti. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang untuk menjadi orang baik itu tidaklah mudah semudah kita membalikkan kedua telapak tangan. Akan tetapi betapapun susahnya kita dalam berbuat baik, maka kita harus tetaplah untuk berbuat baik. Dari kecil setiap orang tua selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Misalnya dia berkata, "Nak, kamu harus menjadi orang baik ya. Kamu harus terus-menerus menabur kebaikan. Karena apa yang kamu tabur, itu pula yang kamu tuai." Akhirnya, walaupun tidak mudah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik pada rekan kita, pada sahabat,
pada keluarga, dan pada orang-orang yang di sekitar kita. Akan tetapi, seringkali kebaikan yang kita lakukan itu tidak berhasil dengan baik. Artinya, kita tidak serta-merta dibalas dengan satu kebaikan juga. Bisa terjadi sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan pada seseorang itu akan berbuah kejahatan pada diri kita sendiri. Jadi, seringkali kita melakukan kebaikan tapi dibalas dengan kejahatan. Artinya, harapan sesuatu kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang kita peroleh. Contohnya, kita mungkin menolong teman, menolong sahabat kita. Akan tetapi teman atau sahabat itu sesudah kita tolong, mungkin suatu hari dia akan menipu kita. Sehingga kita merasa kecewa. Ada teman yang merasa kekurangan ekonomi, kita tolong dia, kita bantu dia, kita pinjami uang misalnya. Lama-lama kita pinjaman itu tidak dibayar. Ini menimbulkan satu kekecewaan di hati kita. Ketahuilah para pendengar, ketika kita menanam benih padi, yang tumbuh itu bukan hanya padi, tapi akan ada juga ilalang yang kadang tumbuh bersamanya yang mengganggu hasil panen. Nah, apakah ini kesalahan kita? Belum tentu. Itulah yang namanya hidup. Ketika kita berbuat baik, itu tidak mesti kita mendapat perlakuan yang baik dari orang yang kita tolong atau orang yang kita baiki. Seringkali kita malah orang yang kita tolong, yang kita berbuat baik kepadanya, seringkali kita mendapat kezoliman misalnya, ataupun mendapat kekecewaan dari itu. Nah, lalu kenyataan yang seperti ini kita hadapi, apakah itu menjadikan kita untuk malas berbuat baik? Apakah itu menjadikan kita untuk tobat? Artinya dari berbuat baik, ya, tidak mau berbuat kebaikan lagi karena sering merasa kecewa seperti itu. Nah, ini jangan sekali-kali kita merasa seperti itu. Makanya di judul ini kita katakan bahwa tetaplah menjadi orang baik sekalipun dalam kebaikan-kebaikan kita lakukan itu sering kita mendapatkan satu kekecewaan. Karena yang akan membalas kebaikan kita itu bukan dari orang yang kita bantu. Bukan dari sesuatu yang kita berbuat baik kepadanya, tetapi yang membalas semua kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakinkan saja pada diri kita bahwa kebaikan yang kita lakukan ini akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah dan Allah akan membalasnya. Mungkin bukan dibalas dari orang yang kita tolong, bukan orang yang kita beri kebaikan, tapi Allah akan balaskan dari orang-orang yang lain yang akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Karena itulah kita harus tetap menjadi baik walaupun suatu kekecewaan yang kita dapatkan dari kebaikan itu. Saat ini mungkin kita belum akan mendapat balasan dari Allah, mungkin pada kali yang lain Allah akan membalas semua kebaikan-kebaikan itu di waktu yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat satu kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan melihatnya, dia akan mempertanggungjawabkannya, dia akan memperoleh dari kebaikan itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang berbuat satu kejahatan, dia juga akan mempertanggungjawabkannya, dia juga akan memperoleh hasilnya. Begitu. Jadi jangan kita patah semangat, putus semangat untuk menebar kebaikan di muka bumi, karena semuanya itu akan diganjar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pendengar yang berbahagia,
begitu banyak ya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita jika kita mau berbuat baik di atas dunia ini. Seperti ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu ashron ila sab'i mi'atin di'fi wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab wa in amaliha kutibat." Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan namun tidak jadi dilakukan, maka ditulis baginya satu kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan dan jadi dilakukannya, maka ditulis baginya 10 kali sampai 700 kali kebaikan. Siapa yang berniat melakukan satu keburukan namun tidak jadi dilakukan, maka tidak ditulis sebagai keburukan tersebut. Dan jika dilakukan, ditulis satu keburukan. Para pendengar dimanapun Anda berada, ini merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Apabila kita berniat untuk melakukan satu kebaikan, itu sudah dapat satu poin kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak melakukan kebaikan itu, hanya niat saja dapat satu kebaikan. Akan tetapi jika kita berniat kemudian kita lakukan kebaikan itu, kita akan mendapat 10 sampai 700 kali lipat kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita berniat melakukan satu kejahatan, tapi kejahatan itu tidak jadi kita lakukan, itu tidak ditulis oleh Allah dalam sebuah keburukan. Tapi ketika kita jadi melakukan satu keburukan, maka dicatat jadi satu keburukan. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan 10 yang Allah berikan kepada kita. Ini betapa maha kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu kita jangan berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik, menolong orang, kemudian juga beribadah kepada Allah, itu juga merupakan satu kebaikan. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Najm ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Para pendengar RRI Pro 1 program Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ganjaran-ganjaran kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman di muka bumi ini. Jadi semoga ini menjadi support bagi kita, menjadi semangat kita untuk terus berbuat baik. Jangan pandang sesuatu hal yang mengecewakan yang kita dapatkan dari kebaikan itu menjadi lemahnya kita, semangat kita untuk melakukan kebaikan. Jangan, tapi jadikan semua ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memicu lagi, mensupport lagi kita untuk berbuat yang lebih baik lagi di atas dunia ini untuk kebahagiaan kita baik di dunia maupun di alam akhirat. Mungkin itu saja uraian dari kami. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Mbak Nadiar. Baik, terima kasih Ustazah. Baik pendengar, waktunya sekarang ada pertanyaan langsung dengan Ustazah pagi hari ini di acara Mutiara Pagi. Kita akan coba terima dulu Ustazah penelpon kita yang pertama di acara Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Nadia. Iya, apa kabar Pak Abu Bakar? Alhamdulillah sehat. Iya, silakan bersama Ustazah pagi hari ini. Kok lama nggak siaran? Iya, karena kan waktu itu banyak siaran bola Pak Sepa ini, Piala Dunia. Ya. Silakan Pak Abu Bakar. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kunci dalam berbuat Ya, kebaikan silakan Pak Abu itu Bakar. Ustazah adalah hukum ihsan. Nah, jadi hukum ihsan ini apabila diterapkan di dalam hidup dan penghidupan, insyaallah manusia ini akan berlaku baik. Nah, apa kunci daripada hukum ihsan ini Ustazah? Ya, itu Iya. aja Ustazah mau pesan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Bakar yang ada di Jejawi. Baik, Ustazah silakan langsung ditanggapi dulu Ustazah sambil Ya. menunggu yang lain. Ya. Terima kasih kepada Pak Abu Bakar yang sudah memberikan responnya mengenai hukum ihsan ya. Ihsan itu adalah kebaikan. Apa yang dimaksud dengan hukum ihsan ini ya? Ihsan ini merupakan suatu kebaikan yang universal. Maksud universal ini secara menyeluruh, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Apapun kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini, itu namanya ihsan. Dan dalam kita berbuat kebaikan, berbuat ihsan ini, berbuatlah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah akan melihatmu. Nah, ini dalam hukum ihsan kan. Jadi di sini dari kalimat ini bahwa di dalam kita melakukan satu kebaikan itu pertama sekali yang kita tanamkan itu ikhlas. Artinya ikhlas ini semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ikhlas ini kita bisa akan mendapat ganjaran satu kebaikan. Jadi fokus kita kepada Allah, tidak kita mengharapkan ganjaran kebaikan itu dari manusia ataupun dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Jadi pokok dari semua ini, ihsan ini kita melakukannya itu harus dengan ikhlas. Kalau ikhlas, insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan ringan. Dan tadi seolah-olah kita melihat Allah. Dan apabila kita tidak melihat Allah, tetap berbuat baik, berbuat ihsan, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Artinya kalau kita yakin bahwa Allah melihat kita, melihat perbuatan kita, insya Allah kita juga yakin bahwa Allah akan membalas dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mungkin ini Mbak Nadia. Baik, terima kasih Ustazah. Pak Abu Bakar sudah ditangkap sama Ustazah. Kita lanjut lagi di line telepon 369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Zahri ya? Ya, Iya, silakan ada Ustazah Nyimas. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Zahri, sehat ya? Ya, ini bersama mau tanya kan, Pak. bagaimana Ustazah cara kita menyikapi orang yang punya apa namanya itu kacang lupa kulitnya? Apa? Kacang lupa kulit. Ya, bagaimana cara kita menyikapi hal yang demikian? Baik, itu saja. Ya, Assalamualaikum Mak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Skayu sudah bergabung. Ditahan dulu Ustazah, ada via WA yang masuk sekaligus nanti Ustazah bisa menanggapi. Dari Pak Sabar di Bukit Baru, ini pertanyaannya yang sering terjadi ketika sholat. Ketika sholat itu dia sering menguap. Nah, jadi apakah boleh Ustazah suka ngantuk gitu, mulutnya terbuka. Apakah sholat itu boleh gunakan masker untuk menghindari nyamuk masuk ke mulut ketika kita pas sholat sering menguap atau membuka mulut seperti itu Ustazah. Nah, itu pertanyaan dari Pak Sabar di Bukit Baru. Silahkan Ustazah, 2 pertanyaan dulu. Ya. Terima kasih kepada pertama Pak Azhari. Bagaimana cara kita menyikapi orang yang suka kacang lupa kulit? Artinya setelah kita tolong, setelah itu dia pura-pura lupa dengan kita, dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya. Kalau dari niat kita, seperti yang sudah saya bicarakan tadi, jangan niatkan kita untuk dibalas dari orang itu, tapi niatkan kita itu bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan itu fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam hubungan sesama manusia, tentunya kita dikarunia Allah akal untuk berpikir
terhadap orang yang seperti ini, mungkin sekali kebaikan kita lakukan, seorang muslim yang baik itu tidak akan jatuh ke lubang yang sama kedua kalinya, begitu ya. Sebaiknya terhadap orang yang seperti ini, kalau bisa dinasihati ya kita nasihati, tapi kalau kita bisa menghindari ya kita hindari. Artinya sekali kita kebaikan bukan berarti kita menaruh dendam kepadanya, tetapi kita menjaga diri kita sendiri jangan sampai rugi dua kali di tempat yang sama, ya. Jadi cara kita menghindarinya atau kita bersikap, pertama kita ada rasa syukur ya dalam setiap pencapaian kita lakukan bahwa kita sudah berbaik kepadanya. Kedua, kita tetap menjaga hubungan baik dengan orang itu, tetap menjaga hubungan baik. Tidak kita menjadikan permusuhan dalam hal ini. Akan tetapi ketika orang itu perlu lagi kepada kita, mungkin ada baiknya kita hindari. Karena orang yang seperti ini sudah pengalaman dari kita mendapat satu kerugian dari sini. Artinya misalnya kita memberikan utang atau pinjaman kepada dia tidak membayar. Nah, seperti itu yang salah satu contoh kacang lupa kulit mungkin kan. Nah, jadi jangan kita, kalau bahasa Palembangnya berutuk atau menggerutu dengan hal seperti itu, ikhlaskan saja apa yang sudah kita berbuat. Namun ini merupakan barometer kita, tolak ukur kita untuk melangkah ke depannya, jangan sampai masuk ke lubang yang sama itu dua kali. Mungkin seperti itu saja. Akan tetapi jika teman kita itu bisa kita peringatkan, bisa dinasehati bahwa perbuatan yang seperti itu adalah satu contoh perbuatan yang tidak bagus dan dia mau menerima nasihat dan mau berubah, itu akan lebih baik. Mungkin begitu saja Mbak Nadia ya. Ya, itu untuk Pak Zari. Pak Sabar di Bukit tadi Ustazah masalah sholat menggunakan masker Ustazah. Nguap ini tadi kalau Iya, nggak salah ya. betul. Nah, kalau menguap itu jika tidak disengaja itu kan mungkin bukan kehendak kita ya. Itu perbuatan yang tidak disengaja. Mungkin itu bisa, katakanlah bisa dimaafkan. Akan tetapi kalau itu dibuat secara terus-menerus, mungkin bisa kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Kalau bisa ditahan untuk uapan itu, kita menguap itu ya kita tahan. Akan tetapi kalau sebisa mungkinlah diusahakan untuk menahannya. Kemudian bagaimana? Apakah bisa memakai masker? Pemakaian masker di dalam sholat ini bisa kita anggap sah jika ada alasan yang jelas seperti sakit, kita punya penyakit yang menular. Jika kita tidak memakai masker, mungkin menular maksudnya di sini mungkin bisa menular melalui udara yang kita keluarkan, bisa menular kepada orang lain. Ini bisa masker atau kondisi udara yang sedang kotor. Jadi dengan alasan-alasan yang tertentu yang bisa diakui oleh syara. Mungkin begitu saja Mbak. Baik, terima kasih Ustazah. Kita lanjut lagi ke line telepon 369977. Ya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Iya, Pak Zakaria di Kanten, silakan. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum, Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ustazah dalam rangka mentadaburi Al-Quran yang di surat. Mohon maaf Ya. Pak Zakaria, suaranya Suaranya Ya, bisa dibesarkan. kedengeran. Ini dalam rangka mentadaburi Al-Quran, Ustaz ya. Tadabur Al-Quran ya. Iya. Ya, surat 40 Oh, ya. ayat 60. Silakan. Uni estabiplakum. Mudah-mudahan jangan aku kabulkan. Manusia itu kan kadang-kadang berdoa sesuai dengan pengabulkan dari Allah, sesuai dengan kadarnya.
sesuai dengan kemampuan dari dia. Jadi saya hubungkannya dengan surat Al-Alaq ya, surat 6 ayat ke-6 itu kan dikatakan manusia itu kan sering melampaui batas. Kalau dia merasa dirinya cukup atau merasa kaya, ayat yang ke-6 itu ya. Mohon pencerahannya Ustaz masalah doa yang dikabulkan ini karena semuanya itu menurut ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Iya, terima Ustazah kasih. bisa mendengar ya? Tolong Mbak Nadia diulangi. Diulangi dulu Pak Zakaria karena ini berkat dengan ayat suci Al-Quran ini takut salah. Ya, Al-Qur'annya ayat surat 40 ayat 60, ud'uni astajib lakum. Dihubungkan Ud'uni astajib lakum ya. Surat Al-Alaq. Al-Alaq. Tapi ayat yang ke-6. Ayat berapa Mbak itu Pak Zakaria? Al-Alaq ayat keberapa? Ayat yang ke-6. Ke-6. Al-Ara'aitana inna ila rabbika ruj'a itu. Ya, baik. Bunyinya Pak Kalau Zakaria? merasa dirinya cukup atau kaya. Al-Alaq ayat ke-6. Ya, 67. 67 Ustazah. Al-Alaq ya. Iya. Baik. Itu saja? Terima kasih, ya terima kasih. Baik. Terima Yang kasih. ditanyakan apanya tuh? Hubungannya, Hubungannya Ustazah. Oh, hubungannya. Iya. Baik. Iya. tapi dia tidak mengetahui bahwa pengabulkan doa itu sesuai dengan kadar dari dirinya sendiri yang dikabulkan dari Allah. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Hubungan ya. Surat ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya aku perkenankan, itu kata Allah kan. Kemudian dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7, kalla innal insana layatgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, apabila melihat dirinya serba cukup. Begitu. Ini merupakan kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia yang merasa dirinya itu merasa dirinya itu merasa sudah cukup, tidak memerlukan bantuan orang lain atau orang yang merasa bahwa keberhasilan yang ia capai itu karena hasil kerja kerasnya, tidak ada campur tangan Allah di situ katanya. Begitu benar-benar murni dari hasil dia. Nah, ini sudah kebiasaan manusia yang merasa bahwa dirinya itu serba cukup. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Jadi sikap ini adalah sikap yang melampaui batas yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk orang yang sombong, perilaku orang yang angkuh, merasa dirinya merasa itu bahwa dirinya merasa sudah serba cukup, sudah merasa wah seperti itu. Nah, ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perilaku yang semacam ini adalah suatu perilaku yang melampaui batas. Karena manusia ini itu seyogyanya adalah manusia yang sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan yang kita capai sekarang ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun usaha kita itu hanya lantaran saja, itu hanya perantara untuk mencapai satu keberhasilan itu. Pada akhirnya Allah juga yang menentukan bahwa kita itu berhasil atau tidak. Kadang-kadang manusia tidak menyadari hal ini. Nah, maka dari itu kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan perkenankan, niscaya akan aku kabulkan apa yang kamu minta itu. Karena kita ini seyogyanya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang orang merasa sudah berdoa, kenapa sih tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ada beberapa syarat supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin akan kita
bahas mungkin di kesempatan mendatang ini mungkin Mbak Nadiar ya, karena Iya, penjelasannya ini butuh penjelasan yang panjang. Jadi mohon maaf baik. tidak bisa dijelaskan sekarang. Oke. Eh, Mungkin begitu saja untuk Pak Zakaria. Iya, di Kenten ya. Baik Ustazah, terima kasih Pak Zakaria. Kita lanjutkan telepon Ustazah. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Dengan Bapak, Dengan Pak Kosim. Pak Kosim di mana Pak? Di Banjarmasin. Silakan Pak Kosim. Nanya Ustazah Ya, Ya. tentang memandikan jenazah. Mm-mm. Ini lanang mandi ke betina, sada itu hukumannya. yang meninggal siapa? Oh, Lanang mandi ke betina kalau. Yang memandikannya lanang. perempuan. Iya, perempuan, sada itu Ustazah. Itu Baik, pencerahannya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Ya, aturan memandikan jenazah. Yang meninggal laki-laki, yang memandikannya perempuan. Itu boleh dilakukan kalau dia suami istri. Istrinya meninggal, suaminya yang memandikan. Tapi kalau bukan suami istri, itu tidak boleh. Itu aja Mbak Nadiar. Baik, terima kasih sudah jelas ya Bapak yang ada di Banyu-Asin. Kita ke Muara Damai dulu Ustazah, ada WA yang masuk. Pertanyaan di luar tema. Ketika kita banyak pekerjaan, terkadang saat sholat teringat pekerjaan ini Ustazah. Bagaimana cara kita agar tidak teringat atau pikiran kita kemana-mana saat sholat? Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Ini kiat-kiat eh, Biar untuk supaya kita khusyuk khusyuk ya. dalam sholat. Mungkin Iya. gitu ya. Iya Ustazah. Bisa kita simpulkan dari pertanyaannya. Iya. Memang dalam melakukan ibadah itu kadang ada saja ujiannya ya. Banyak sekali ujian, godaan. Terutama setan ini ketika kita akan kita melakukan amal soleh, contohnya kita sholat itu semakin gencar dia melakukan godaan-godaan. Nah, bagaimana kita menepis godaan-godaan itu? Pikiran kita terhadap dunia mungkin apalagi pada waktu sholat itu tidak bisa kita hindari. Akan tetapi mungkin tidak bisa kita cegah, mungkin bisa kita lakukan beberapa tips ya. Ketika kita melakukan sholat, ingatan kepada dunia itu datang, apapun bentuknya, mungkin pekerjaan, mungkin kalau ibu-ibu mungkin ingat jemuran, mungkin yang lain ingat apa aja yang sifatnya keduniaan, itu cepat-cepat kita alihkan lagi kepada ingatan kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datang lagi, kita alihkan lagi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya yang bisa kita lakukan. Karena kadang-kadang justru di dalam sholat itulah yang semakin banyak godaannya. Dan inilah merupakan cobaan-cobaan, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita untuk menghalau semua itu. Jadi ketika ingatan itu datang, jangan kita memperturutkan. Artinya memperturutkan ingatan itu secara terus-menerus. Seperti tadi lagi sholat ingat kerjaan. Wah, cak manoy ini belum selesai. Padahal waktu udah deket selesai. Nah, langsung kita terbawa arus oleh itu. Akhirnya itu kita tidak khusyuk di dalam sholat. Dan tapi yang kita lakukan ketika itu datang, kita cepat ingatkan kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Dari niat yang pertama, kita niat, kita sholat, kita niat, kemudian kita takbiratul ihram, itu pusatkan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan diawali kita niat untuk benar-benar khusyuk sholat ini, benar-benar menghadap Allah ini, insyaallah itu akan terus berkesinambungan menjadi kita sholat yang khusyuk. Kemudian dari segi bacaan juga, bacaan dalam sholat kita, membaca kita jangan terlampau cepat, dan kita harus dalam bacaan sholat itu makhrajul huruf, kemudian tinggi rendahnya kecepatan kita dalam membaca bacaan dalam sholat itu, ya kalau bisa dipelankan. Artinya dipelankan itu supaya kita merasakan betul apa yang kita baca. Sekalipun mungkin kita belum mempelajari artinya, terjemahannya, namun dengan kita membaca itu dengan pelan, dengan
hati yang benar-benar ketenangan, ini akan menciptakan kehusuan. Insya Allah ingatan kita dengan dunia insya Allah akan cepat menghilang gitu. Mungkin itu saja tipsnya, Mbak. Baik, itu untuk Pak Romli Jamal yang ada di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Silakan pendengar, masih ada waktu bersama Ustazah pagi hari ini di Mutiara Pagi. Kita coba terima lagi Ustazah ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dengan Ibu? Sama Ibu Rita di Banyasin. Silakan Ibu Rita. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Ini Ustazah, tapi ini luar tema ya. Ya. Ya, Kita silakan kan Bunda. 2 saudara, laki-laki atau perempuan. Kita kan mengurus orang tua ya. Tapi bilang orang kalau aku itu tidak wajib mengurus orang tua, yang wajib itu yang laki-laki karena dia tulang punggung. Tapi bagaimana karena sebabnya kita punya ipar ini tidak masuk sama mertua. Jadi bagaimana ini saja pertanyaan, minta jelasannya. Oh, Saja. gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini masalah ngurus orang tua. Jadi gimana Ustazah? Silakan. Padahal sebenarnya katanya yang laki lebih wajib daripada perempuan. Ya. Ya, ini birrul walidain, ya kan. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan salah satu kebaikan ya yang kita lakukan di dunia ini. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu kewajiban bagi kita anak-anaknya. Jadi dalam hal ini kita tidak mengatakan bahwa yang mana yang wajib, yang mana yang sunat. Kita sebagai anak merupakan berkewajiban untuk mengasuh kedua orang tua kita ini. Namun dalam hal pembagian waris memang laki-laki itu lebih banyak mendapatkan warisan 2 kali lipat dari anak perempuan karena tanggung jawabnya lebih besar. Artinya kesadaran saja, jangan mentang-mentang dikatakan oh laki-laki itu mendapat lebih banyak, dia yang wajib untuk mengasuh orang tua, kita tidak wajib seperti itu. Ini merupakan tanggung jawab bersama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi kesadaran kita semuanya. Dan bagi si laki-laki pun juga harus menyadari kalau waris ini kita misalnya mendapatkan lebih banyak dari saudara yang perempuan, tentu rasa tanggung jawab kita harus dilebihkan daripada saudara kita yang perempuan. Jadi masing-masing di sini harus tumbuh kesadaran begitu Mbak Nadiar, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah tanggung jawab kita bersama sebagai anak-anaknya. Baik, terima kasih Jadi Ustazah. kebaikan ini makanya dikatakan birrun. Birrun itu adalah satu kebaikan. Dan kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Makanya dia namanya birrun. Makanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu dinamakan birrul walidain. Iya, baik. Jadi suatu kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Begitu mungkin Mbak Nadia. Baik, terima kasih Ustazah. Saya ada satu lagi yang terakhir, silakan kita buka line telepon di 36997. Karena ini yang terakhir ya line teleponnya, waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita coba terima lagi Ustazah yang terakhir. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak? Dengan Iskandar. Pak Iskandar, silakan singkat saja pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iskandar ya. Bertanya tentang kebaikan kadang-kadang dirubah jadi keburukan oleh setan. Kadang-kadangnya baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Kenapa? Iya. Kerjaan setan apa kerjaan Allah? Baik, Pak Iskandar di mana Pak? Banyasin. Banyasin. Baik, terima kasih Pak Is. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah, pertanyaan terakhir Pak Iskandar Banyu Asin. Ya,
masalah kebaikan, baik jadi buruk, buruk jadi baik. Ini saya belum mengerti yang dimaksud ini ya. Apa dalam konteksnya dalam kehidupan manusia kadang-kadang kita berbuat baik itu dinilai buruk dari orang, sebaliknya kita berbuat buruk itu dinilai baik atau yang bagaimana ya. Saya belum paham juga tentang konteksnya ini dalam kehidupan. Namun yang bisa kita jelaskan di sini adalah satu kebaikan itu tidak akan berubah menjadi satu keburukan. Artinya di mata Allah perbuatan yang baik itu tetaplah baik nilainya, dan perbuatan yang buruk itu tetaplah buruk nilainya. Walaupun di mata manusia ini mungkin bisa jadi ini berubah, kita padahal baik, tiba-tiba kita kita jadinya yang terburuk begitu mungkin dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah itu suatu kebaikan tetaplah dipandang Allah sebuah kebaikan, dan insya Allah nanti di akhirat kita akan menerima ganjarannya. Dan satu keburukan yang dilakukan itu adalah satu keburukan, kita pun akan mempertanggungjawabkannya. Mungkin begitu Mbak Nadia. Baik, terima kasih ya Pak Iskandar di Banyuasin. Baik Ustazah, ada pesan pagi ini Ustazah buat kita semua melalui Mutiara Pagi dengan tema pagi adalah tetaplah menjadi orang baik. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih kepada Mbak Nadia dan seluruh pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kota Palembang yang sudah berpartisipasi dalam program ini. Semoga apa yang kami paparkan tadi ini akan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri kita sendiri untuk mengoreksi setiap amal kita, setiap perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan selanjutnya setelah evaluasi yang kita lakukan, mungkin kita akan lebih berbenah lagi untuk tetap menjadi orang baik dan menebar kebaikan dimanapun kita berada. Mungkin seperti itu aja Mbak Nadia. Saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar semua. Dan saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun atas segala kesalahan, atas segala kehilapan mungkin dalam tausiah ini. Sekali lagi mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nyimas Neliharani SAG, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, sudah bersama kita pagi ini di Mutiara Pagi dengan temanya adalah tetaplah menjadi orang baik. Terima kasih kepada pendengar sudah bergabung, Pak Abu Bakar di Jejawi, Pak Azhari di Sekayu, Pak Zakaria di Kenten, Pak Kosim di Banyuasin, juga Ibu Rita di Banyuasin dan Pak Iskandar di Banyuasin. Terima kasih juga pendengar kita yang sudah respon via WA melalui pertanyaannya, Pak Sabar di Bukit Baru, juga Pak Romli di Muara Damai di Sumbawa. Terima kasih pendengar yang sudah monitor pagi ini Mutiara Pagi. Semoga kita akan memberikan sesuatu yang bermanfaat hati kita hari ini, dan semoga kita akan menjadi orang yang baik dalam kondisi apapun. Saya Nadia bersama rekan Rama di Mutiara Pagi pamit undur. Terima kasih pendengar kebersamaannya. Semoga penuh manfaat dan penuh keberkahan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. 92,4 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.